Shalom, bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudari yang terkasih dalam Kristus? Saya berdoa dan berharap damai sejahtera, sukacita ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Perak hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur jika sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa berada di tempat ini ya Bapa. Semua karena kasih karunia-Mu saja. Karena Engkau yang mempunyai kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang akan tolong kami, Engkau buka hati pikiran kami sehingga kami mampu memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, judul renungan hari ini adalah bertahan di dalam pencobaan. Ya, bertahan di dalam pencobaan. Saat ini kita hidup di zaman yang semakin sulit ya, terutama hampir 2 tahun ini. Pandemi COVID-19 masih belum juga berlalu dari kehidupan kita. Dan pandemi ini melanda hampir semua, seluruh dunia, sehingga menyebabkan kelumpuhan di berbagai bidang ya. Banyak sekali perusahaan yang terpaksa harus gulung tikar, dan otomatis angka pengangguran semakin tinggi. Belum lagi masalah kesehatan yang saat ini menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita ya. Kesehatan menjadi barang yang sangat mahal. Saya teringat kata-kata kakak saya kemarin waktu dia sekeluarga kena COVID-19 ini, dia berkata bahwa uangnya nggak laku. Artinya apa? Meskipun dia punya uang banyak, dia nggak bisa untuk membeli oksigen yang dia butuhkan saat itu karena persediaan tidak ada. Jadi akhirnya dia dan seluruh keluarganya menyadari bahwa uang itu bukan segala-galanya dalam hidup mereka. Mereka akhirnya bergantung kepada Tuhan. Nah, selain masalah kesehatan, juga masalah pendidikan anak, di mana anak-anak nggak bisa lagi sekolah secara normal ya. Kadang itu juga menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan bagi orang tua maupun anak-anak sendiri. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Yakobus, yang menjadi kekuatan kita untuk menghadapi cobaan dan untuk bertahan di tengah badai kehidupan yang kita alami. Dalam Yakobus 1 ayat 12 tertulis, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari nats yang ditulis oleh Yakobus ini ya. Yang pertama adalah Tuhan izinkan pencobaan ada di dalam hidup manusia ya. Tuhan izinkan. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi Tuhan izinkan pencobaan ada dalam hidup manusia. Jadi hidup manusia itu penuh dengan masalah, dengan tantangan. Dan tidak ada seorang pun yang imun ataupun kebal dari permasalahan itu. Reaksi manusia pun berbeda-beda dalam menghadapi masalah. Ada seseorang yang ketika menghadapi masalah, dia semakin dekat kepada Tuhan. Dia semakin rajin untuk berdoa dan benar-benar berharap kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Tetapi reaksi orang yang lain, mereka merasa putus asa. Jadi mereka merasa bahwa masalah yang dihadapi tidak kunjung selesai. Bahkan rasanya Tuhan itu tidak pernah mendengar doanya. Bahkan menjawab pun tidak.
Nah, jadi dalam menghadapi masalah, setiap manusia punya respon masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sih cobaan itu terjadi dalam hidup manusia? Di dalam Roma 28 kita baca terlebih dahulu. Ya, dalam Roma 8 ayat 28 saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan izinkan pencobaan ada dalam hidup kita, karena Tuhan itu punya rencana. Rencana apa sih? Yang pertama, untuk menguji iman kita. Ya, Allah izinkan pencobaan ada itu untuk menguji iman kita. Seberapa sih iman kita kepada Dia? Seperti juga anak sekolah yang harus mengikuti ujian kalau akan naik kelas. Demikian juga kita. Tuhan tidak ingin kita cuma dalam perkataan saja, aku beriman, aku percaya sama Tuhan. Tidak, bukan hanya dalam perkataan atau pengetahuan kita, tetapi lebih dari itu. Tuhan inginkan apa? Melalui pengalaman iman bersama Tuhan. Jadi dengan adanya pengalaman iman bersama Tuhan, kita akan menyadari, oh ini loh pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan benar-benar menolong kita. Seperti Ayub pernah katakan ya, dalam Ayub 42 ayat 5 itu, dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Tuhan inginkan seperti itu, dengan pengalaman hidup kita sendiri itu, kita menyadari bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu akan menolong kita, dan kita semakin beriman kepada Tuhan. Dan setiap orang pasti punya pengalaman-pengalaman iman seperti itu ya. Istilahnya ada monumen iman. Ya, seperti saya punya banyak sekali monumen iman. Misalnya ketika saya akan kuliah, saya cuma mendaftar di negeri saja. Nah, otomatis mau tidak mau, saya benar-benar harus berdoa. Setelah saya berusaha mengerjakan ujian, saya harus berdoa dengan tekun supaya ini lolos. Karena kalau di negeri ini nggak lolos, berarti mungkin saya akan kuliah di tahun berikutnya. Nah, pada akhirnya Tuhan menolong dengan luar biasa. Saya bisa masuk ke universitas dan juga fakultas yang saya inginkan. Kemudian ketika Tuhan menolong saya, menyelamatkan saya dari kecelakaan, dari situ saya percaya bahwa Tuhan itu masih punya rencana dalam hidup saya. Kalau saya diizinkan selamat tanpa luka satupun, berarti Tuhan masih ingin memakai saya. Jadi monumen-monumen iman ini, pengalaman bersama Tuhan inilah yang Tuhan inginkan untuk menguji iman kita. Yang kedua, kenapa pencobaan itu ada? Yaitu untuk menambah ketekunan kita. Jadi ketekunan di sini artinya apa? Bahwa kita itu bertahan di dalam pencobaan sampai selesai. Bukan kita menyerah di tengah jalan, atau kita jadi mutung, kita marah pada Tuhan, tidak. Tapi Tuhan ingin kita bertahan sampai kesudahannya. Jangan pernah lari dari masalah. Karena ketika kita lari dari masalah itu akan terus ada dan terus mengejar kita juga. Jadi hadapi masalah itu dengan ketekunan kita. Kita terus mendekat kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan izinkan masalah ada karena apa? Untuk kita mencapai kedewasaan spiritual, kedewasaan rohani ya. Jadi Allah izinkan pencobaan datang supaya umatnya menjadi dewasa secara rohani. Dan ketika umatnya benar-benar dewasa secara rohani, maksudnya mempunyai pengalaman pribadi, mempunyai pengetahuan yang benar tentang Tuhannya, maka ketika pencobaan ataupun masalah semakin hari semakin berat, kita tidak akan pernah terombang-ambingkan oleh kesulitan yang ada, oleh tantangan zaman yang ada. Tapi kita akan tetap terus berharap dan fokus kepada Tuhan. Kemudian hal kedua dari Nats Yakobus yang kita pelajari, kalau yang pertama tadi Tuhan izinkan pencobaan ada dalam hidup kita, yang kedua bertahan dalam pencobaan ya. Dalam Yakobus 1 ayat 12 tertulis berbahagialah. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata berbahagia ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata makarios, yang artinya apa toh? Diberkati, beruntung, berbahagia. Jadi kita itu adalah orang yang beruntung. Kita orang yang diberkati.
Kita orang yang berbahagia ketika apa? Ketika kita mampu bertahan di dalam pencobaan ya. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu ya. Tidak akan dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, luar biasa apa yang ditulis oleh Paulus bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Allah itu tahu kok seberapa sih kita ini kuat untuk menanggung pencobaan yang Tuhan izinkan. Jadi yang Tuhan inginkan apa? Bertahan di dalam pencobaan itu, dan bersama dengan Tuhan kita akan menghadapinya sampai selesai, sampai kita menjadi pemenang. Mungkin iblis akan melemahkan kita ya, menyerang kelemahan kita. Mungkin iblis berkata, wah kamu tidak akan bisa melewati pencobaan ini, Tuhan tidak akan menolong kamu karena dosamu terlalu besar dan sebagainya ya. Tetapi percaya bahwa Tuhan ada di setiap langkah hidup kita, bahwa tak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan kita. Jadi ketika Tuhan berkata bertahan dalam pencobaan, maka kita juga harus terus bertahan bersama dengan Tuhan melewati setiap pencobaan hidup kita sampai akhirnya kita keluar sebagai pemenang. Yang ketiga dari surat Yakobus ini yang kita pelajari adalah pegang janji Tuhan. Kita harus percaya dan melihat janji-janji Tuhan. Alkitab yang kita baca setiap hari itu berisi janji-janji Tuhan yang berguna untuk memampukan kita menghadapi segala kesukaran. Karena itulah seharusnya kita tekun untuk membaca dan memahami firman Tuhan ini. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 12 Tuhan janjikan mahkota kehidupan bagi umatnya yang tahan uji dan tetap mengasihi Dia. Artinya apa? Saat kita mengalami pencobaan, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan kepada masalah kita. Karena apa? Karena Tuhan kita lebih besar dari permasalahan kita. Kalau kita hanya fokus pada masalah kita, maka otomatis kita akan menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi khawatir. Karena itu manusiawi sekali. Mungkin dalam ucapan kita berkata, enggak, aku tetap beriman, aku percaya. Tapi kalau kita tetap memandang pada masalah, pasti kita akan kalah. Pasti kekhawatiran dan ketakutan lebih mendominasi pemikiran kita. Jadi, pandang Tuhan supaya kita tidak tawar hati. Dan pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan berikan apa? Mahkota kehidupan. Ketika kita benar-benar mampu melewati setiap tantangan, cobaan, dengan tetap bertahan, tetap setia pada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, maka mahkota kehidupan itu akan kita dapatkan. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, apapun permasalahan kita, setiap orang pasti punya masalah. Dan orang Jawa katakan wang sinawang ya. Mungkin saya memandang masalah Bapak A, Bapak B lebih ringan dari masalah saya. Demikian pun sebaliknya. Mungkin Bapak Ibu memandang saya nggak punya masalah atau masalah saya lebih ringan. Tapi sebenarnya sama saja. Karena apa? Tuhan sudah mengetahui kemampuan kita untuk menghadapi masalah. Jadi apapun permasalahan kita, tetap pandang pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, jangan pernah berpaling dari Tuhan. Maka apa? Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, dan kita akan mendapatkan mahkota kehidupan ketika kita tahan uji dan melewati setiap permasalahan dan keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hanya sebagian ini kami mampu memahaminya, menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin sulit. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau, berharap pada Engkau dan percaya bahwa hanya Engkau yang mampu menolong kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberikan
kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.